Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'. Jumpa lagi di video kali ini. Nah, dalam video kali ini saya akan memaparkan tugas dari koneksi antar materi pada modul 2.1, yaitu membuat koneksi antar materi pemahaman kita tentang modul 2.1 pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid atau pembelajaran berdiferensiasi, dikaitkan dengan paket modul 1 kemarin. Perkenalkan lagi, saya Aminuddin, guru SD Negeri 2 Pangambau Hulu, Kecamatan Haruyan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, yang merupakan calon guru penggerak angkatan ke-9 ini. Sebelumnya mari kita bahas dulu tentang apa pembelajaran berdiferensiasi itu. Anda yang tahu ya, pembelajaran berdiferensiasi itu merupakan upaya yang dilakukan oleh guru dalam menyesuaikan pembelajaran di kelas. Tujuannya apa? Untuk memenuhi kebutuhan belajar murid setiap individu. Nah, jadi kita melakukan penyesuaian pembelajaran sesuai dengan keadaan murid itu sendiri. Kemudian bagaimana sih cara melakukan pembelajaran berdiferensiasi di dalam kelas itu? Kita sebagai guru harus bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di dalam kelas untuk memenuhi kebutuhan murid tadi. Nah, agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di dalam kelas, ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh seorang guru. Yang pertama, menciptakan pembelajaran yang menarik dan juga menyenangkan. Nah, jadi siswa itu tidak bosan. Yang kedua, memahami tujuan pelajaran. Sebelum melaksanakan pembelajaran, seorang guru juga harus memahami tujuan dari pembelajaran itu sendiri. Kemudian identifikasi dan memenuhi kebutuhan belajar murid. Nah, guru juga harus pandai mengidentifikasi serta memenuhi kebutuhan belajar murid berdasarkan hasil identifikasi tadi. Kemudian melakukan manajemen kelas yang efektif ya tadi, sehingga anak tidak bosan dan pembelajaran yang bermakna. Kemudian melakukan asesmen yang berkelanjutan. Nah, tidak hanya itu, kita sebagai guru juga harus memahami 3 aspek kebutuhan belajar murid. Apa saja? Ada kesiapan belajar murid, kemudian minat belajar murid, dan juga profil belajar murid. Nah, kita bahas satu-satu, mulai dari kesiapan belajar murid. Nah, apa sih kesiapan belajar murid? Nah, kesiapan belajar murid itu adalah kapasitas awal murid untuk mempelajari materi, konsep atau keterampilan baru yang akan kita ajarkan pada saat pembelajaran nantinya. Kemudian untuk minat belajar murid, apa itu? Nah, guru harus mampu menyajikan pembelajaran yang berhubungan dengan minat murid. Nah, mengapa? Karena minat adalah salah satu motivator penting bagi murid kita untuk terlibat aktif dalam pembelajaran. Nah, jika guru menyajikan pembelajaran yang sudah sesuai dengan minat murid, nah, maka murid akan termotivasi untuk aktif dalam kegiatan pembelajaran yang kita lakukan. Kemudian profil belajar murid. Nah, di sini kita sebagai guru memberikan kesempatan kepada murid untuk dapat berekspresi dalam belajar sesuai dengan gaya mereka. Nah, kita sebagai guru harus mampu, karena murid memiliki gaya belajar yang berbeda-beda, seperti gaya belajar visual, auditori, maupun kinestetik. Nah, guru harus bisa memberikan kesempatan mereka belajar sesuai gaya mereka. Ada yang visual tadi, ada yang auditori, serta kinestetik.
Kemudian strategi pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi itu ada 3, bisa dilakukan. Yang pertama, diferensi konten, yaitu berupa misalnya penyediaan bahan ajar yang bervariasi. Kemudian diferensiasi proses, pada saat proses pembelajaran itu juga bervariasi menyesuaikan dengan 3 kebutuhan belajar murid tadi. Kemudian diferensi produk, berupa hasilnya ya nanti. Nah, kita bahas satu-satu saja. Yang pertama, untuk diferensiasi konten dulu. Nah, guru dalam penyajian konten ataupun materi pembelajaran harus mampu mengakomodir kebutuhan belajar murid. Nah, yaitu apa? Kesiapan, minat, dan profil belajar murid. Salah satu atau kombinasi dari ketiganya. Nah, materi yang diberikan guru dalam diferensi konten itu bervariasi sesuai tadi dengan kebutuhannya. Misalkan menonton video, kemudian kita sediakan buku bacaan, komik, poster, artikel atau rekaman audio, dan lain-lain, masih banyak. Kemudian untuk diferensiasi proses, itu guru harus mampu menyiapkan proses belajar agar murid mampu memahami materi yang dipelajari. Diferensi proses dapat dilakukan secara berjenjang. Nah, dengan pertanyaan pemandu atau tantangan, membuat agenda, memvariasikan lama waktu, mengembangkan kegiatan bervariasi, dan pengelompokan yang fleksibel. Yang ketiga ada diferensi produk, yaitu tagihan atau hasil dari belajar murid. Tagihan ini dapat bervariasi tadi sesuai dengan minat murid dan juga profil belajar murid tadi. Nah, mereka gayanya yang bagaimana yang mereka. Nah, kemudian kalau kita kaitkan antara materi modul ini dengan modul yang sudah kita pelajari sebelumnya di pendidikan guru penggerak angkatan 9 ini, untuk di modul 1.1 itu ada filosofi pembelajaran Ki Hajar Dewantara. Kaitannya adalah bahwa dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, guru itu harus memenuhi kebutuhan belajar murid. Nah, sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, juga harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, ini sudah dijelaskan kemarin. Kemudian kaitannya dengan modul 1.2. Ini tentang peran dan nilai guru penggerak. Nah, bahwa dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, proses pembelajaran yang dilakukan oleh kita sebagai guru itu harus berpihak pada murid. Pembelajaran juga harus reflektif, mandiri, kolaboratif, serta inovatif. Nah, guru harus mampu berperan menjadi pemimpin pembelajaran agar dapat membimbing dan menuntun murid kita menuju merdeka belajar sesuai dengan nilai dan peran dari guru penggerak itu sendiri. Kemudian kaitannya dengan modul 1.3, yaitu visi guru penggerak, bahwa pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi ini merupakan salah satu dari strategi dalam mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak kepada murid. Kemudian kaitannya dengan modul 1.4, yaitu pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi, itu dibutuhkan kolaborasi antar teman sejawat, murid, dan seluruh komunitas dalam sekolah atau kelas, sehingga terciptanya kesepakatan kelas atau kesepakatan sekolah sebagai sebuah keyakinan sekolah atau kelas agar terciptanya budaya positif di sekolah, sehingga pembelajaran dapat berjalan dengan baik, menarik, aman, nyaman, serta menyenangkan. Nah, kemudian yang terakhir,
refleksi dari mempelajari modul 2.1 tentang pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan murid atau pembelajaran berdiferensiasi. Ini sudah mengubah pemikiran saya terhadap pelaksanaan pembelajaran. Ternyata banyak miskonsepsi yang sebelumnya saya pahami, namun setelah mempelajari modul 2.1, alhamdulillah sudah jelas bahwa apa yang saya lakukan selama ini itu miskonsepsi terhadap pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian bagaimana perubahan pemikiran ini berkontribusi terhadap pemahaman saya tentang implementasi pembelajaran berdiferensiasi. Setelah mempelajari modul 2.1 ini, saya mencoba menerapkan sesuai dengan apa yang saya pelajari. Melakukan pembelajaran dengan mempertimbangkan minat murid, profil belajar murid, kemudian kesiapan murid, dan juga menyajikan pembelajaran sesuai dengan variasinya. Ada variasi konten, proses, dan juga produk. Kemudian bagaimana saya tetap bersikap positif walau banyak tantangan dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi ini. Ya, saya akui memang dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi ini sangat banyak tantangannya, terutama dalam hal waktu kita untuk menyiapkan konten, waktu kita untuk menyiapkan bahan ajar. Kemudian itu tantangan terberatnya. Namun saya berusaha tetap bersikap positif bahwa pembelajaran berdiferensiasi ini merupakan pembelajaran yang mampu menghadirkan untuk memenuhi kebutuhan belajar murid, sehingga pembelajaran berpusat pada murid dan kita bisa menjadi pemimpin dalam pembelajaran tersebut. Sekian refleksi dari saya juga. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.